lebih mudah tersenyum daripada menjelaskan kalau kita sedang bersedih. Amin kok? Jadi senyum saja Bapak Mama. Mau sedih, kok ada kaki ada manusia, senyum saja. Begitu ya Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tema Natal tahun 2024 diberikan oleh PGI itu menjadi tema nasional. Tema Gemit, GBI, Kema Injil, Pentakosta, atau apa, Advent, kita punya tema Natal yang sama. Karena sekarang kita di Bethlehem sama-sama. 1, 2. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Ada apa dengan Bethlehem? Kenapa harus Bethlehem? Jelas firman Tuhan bilang, hari ini di Bethlehem kota Daud telah lahir juru selamat bagimu. Ketika malaikat, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 ya, kalau kita baca seluruhnya. Ketika malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala, malaikat bilang, hari ini di Bethlehem kota Daud telah lahir bagimu juru selamat. Jadi marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, karena di Bethlehem telah lahir juru selamat. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa harus Bethlehem? Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak di Nazaret? Kenapa harus pergi ke Bethlehem? Atau kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kalau kita baca kitab Mika 5 pasal 1, kitab Mika 5 pasal 1, di situ dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ya, hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ada kata terkecil di situ Bapak Mama. Nah, kenapa disebut terkecil? Karena di semua daerah-daerah, wilayah-wilayah kota-kota yang ada di Yehuda, kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan, Samaria dan Yerusalem, kota Bethlehem adalah kota yang paling terkecil dan terpinggirkan di antara semua daerah-daerah, wilayah-wilayah yang ada di Yehuda. Makanya Nabi Mika bilang, hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bapak Mama, karena dia kota terkecil, kota yang terpinggirkan, orang tidak akan menyangka bahwa di sana akan lahir seorang raja. Sekarang saya tanya, kalau gubernur Pung Anak lahir di puskesmas, di pustuko, di rumah sakit yang besar. Rumah sakit yang besar. Tidak mungkin gubernur atau bupati Pung Anak lahir di pustu. Itu kayaknya tidak bisa ya. Kok bagaimana Bapak Gembala? Ya? Kalau Bapak Desa Pung Cucu lahir, Bapak Desa pilih lahir di Kunemani di sini. Kok atau Bapak Balari sampai Kalabahi? Lahir di Kunemani. Lahir di Kunemani. Iya. Karena orang akan orang tidak akan menyangka seorang raja lahir di kota kecil, itu tidak mungkin. Gubernur Pung Anak, presiden Pung Anak, artis Pung Anak di kita Willy saja lahir sampai melahirkan saja pergi ke Amerika. Tidak mungkin orang akan memilih untuk melahirkan di tempat yang biasa-biasa saja. Makanya Bapak Mama, Yesus dari timur, waktu mau berjumpa dengan raja yang baru lahir itu, mereka bicara Yesus bukan di Bethlehem, tapi cari di Yerusalem. Karena dalam sangka mereka, seorang raja tidak mungkin lahir di kota yang kecil. Seorang raja harus lahir di kota yang besar, yaitu ibu kota kerajaan Yehuda, Yerusalem. Makanya kalau kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius yang menceritakan tentang orang Majus mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, raja yang baru lahir, mereka datang di Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Karena sangkanya orang Majus dari timur, tidak mungkin Yesus lahir di Bethlehem, kota kecil. Bagaimana mungkin seorang raja lahir di sana? Itu yang pertama Bapak Mama. Bethlehem Efrata yang terkecil di kaum-kaum Yehuda. Tapi dari yang terkecil, lahir besar dan kota asalnya itu berasal dari Bethlehem. Ketika Tuhan Allah utus Samuel untuk mengurapi Daud,
Samuel pergi ke Betlehem dan berjumpa seorang anak muda di sana untuk diurapi menjadi raja. Artinya apa Bapak Mama? Di Betlehem pernah lahir seorang raja yang besar, yaitu Raja Daud. Bapak Mama, dibandingkan dengan Saul dan Salomo, Daud ini raja yang paling masyhur, paling besar di antara raja-raja Israel pada umumnya. Salah satu kehebatan Daud adalah selama 40 tahun bangsa Israel itu melawan Filistin tidak pernah kalah selama masa kepemimpinan dari Raja Daud. Artinya apa? Di Betlehem, kota yang kecil itu Bapak Mama, pernah lahir seorang raja kedua Israel. Raja yang besar, raja yang masyhur, raja yang hebat. Dan lama ratusan tahun setelah itu, nubuat Nabi Mika berlangsung dan terjadi. Lahir Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja dari kota Betlehem. Tangan Allah memelihara, tangan Allah menopang. Kenapa manusia banyak sekali hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesedihan, hidup dalam kesusahan, pergumulan, kesulitan? Kalau memang tangan Allah itu memelihara dan menopang dan menolong. Bapak Mama, kalau kita baca kitab Yesaya pasal 59 ayat 1, dia pun kata-kata bilang begini, sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Bicara tentang tangan. Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Jadi sesungguhnya bukan tangan Allah kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi tangan manusialah yang mengacaukan. Kita ingat ya, cerita dalam kitab Kejadian, Taman Eden. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, ya, dia punya tangan yang dipetik itu buah pengetahuan yang baik dan benar. Tangan Bapak Mama, ya, tangan Hawa yang dipetik itu buah pengetahuan yang baik dan benar. Ketika tangan Hawa menyentuh, memetik lalu memakan buah pengetahuan itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang tidak menyelamatkan, tapi tangan manusialah yang mengacaukan. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Bapak Mama, ketika manusia jatuh dalam dosa akibat tangan memetik buah itu, sebenarnya ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan yang dilakukan oleh Allah, bahkan sudah dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah lepas tangan. Allah apa Bapak Mama? Allah lepas tangan. Ya. Ketika Allah lepas tangan, itu menunjukkan bahwa Allah sudah tidak peduli dengan manusia. Ketika Allah lepas tangan, menunjukkan bahwa Allah sudah masa bodoh dengan manusia. Terserah mau petik itu buah, mau makan pengetahuan yang baik atau yang benar, terserah. Mau merasa malu karena telanjang jatuh dalam dosa, terserah. Allah sudah lepas tangan. Allah mengusir manusia ya, dari Taman Eden. Allah sudah tidak peduli dengan manusia. Allah lepas tangan. Ketika dihukum Allah ya, bahwa laki-laki akan bekerja dengan sangat jerih lelah, perempuan akan merasakan sakit bersalin, menunjukkan Allah sudah lepas tangan terhadap manusia. Allah sudah tidak peduli. Allah menjadi masa bodoh terhadap manusia. Kamu mau buat apa? Terserah, silakan. Allah lepas tangan. Yang kedua Bapak Mama, Allah gatal tangan. Apa Bapak Mama? Siapa di sini yang kalau dia tangan gatal bilang mau dapat uang? Ya. Siapa di sini yang tangan kalau gatal, aduh, ini kayaknya saya mau dapat uang. Begitu, di Kundeman Barat juga ada. Begitu bersama. Ibu tangan gatal bilang, aduh ini siapa mau kasih uang? Begitu ya. Tapi yang gatal tangan di sini bukan mau dapat uang. Allah gatal tangan itu kayak bagaimana? Sungguh asam dia manusia pun perbuatan. Serasa-rasa kayak mau pukul saja begitu tuh. Allah gatal tangan. Yang kalau marah, ini rasa-rasa sedikit lah, saya pukul begitu. Ya, itu yang nama gatal tangan. Bapak Mama, sejarah Alkitab mencatat bahwa Allah pernah begitu dengan manusia. Kejadian ketika air bah, ya.
Kalau gatal tangan itu berarti Allah sudah amarah murka daripada Tuhan Allah itu sudah tidak bisa dibendung lagi ketika melihat kejahatan manusia. Bagaimana manusia di Sodom dan Gomora begitu melakukan hal-hal yang begitu menyakiti hati Allah. Allah gatal tangan, kemudian menurunkan air bah, menghancurkan seluruh isi bumi. Dan dari kejadian itu hanya 8 orang saja yang selamat. Nuh beristri, Sem, Ham, dan Yafet bersama istri. Dan semua hewan dan binatang yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Itu menunjukkan bahwa yang kedua, Allah gatal tangan kepada manusia. Karena tidak tahan lagi dari manusia punya sifat dan perbuatan yang tidak lagi menghargai Allah mereka. Allah kemudian menghukum mereka dengan air bah. Yang pertama tadi, Allah lepas tangan. Yang kedua, Allah apa? Yang ketiga, Bapak Mama, dengar baik-baik. Ini kalau sampai Tuhan sebuat, kesian kita manusia. Allah angkat tangan. Allah apa, Bapak Mama? Angkat tangan itu berarti tanda menyerah. Sudah tidak sanggup lagi. Bapak Mama, kalau ada orang yang tersakiti hatinya, ya. Tadi saya bilang apa? Kalau tersenyum, lebih mudah senyum, ya, daripada menjelaskan kalau kita sedang bersedih. Dan kalau manusia, Bapak Mama, ya, kita manusia ini, yang orang bilang kita masih ada hati ini, kalau sudah tersakiti, Bapak Mama, kita akan sampai titik di mana kita bilang, biar sudahlah, terserahlah, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Ada mama yang menyanyi begitu kok, bertobat. Kalau su bilang terserah itu berarti kita sudah tidak peduli lagi. Titik terendah dari kepahitan hati seseorang adalah di diam, Bapak Mama. Dia sudah tidak mau tegur lagi, buat apa, silakan. Mau buat apa, silakan. Ya. Mau pergi juga silakan. Ya. Mau jatuh lagi di lubang yang sama, silakan. Mau berbuat yang saya bilang itu tidak baik tapi mau masih buat lagi, silakan. Kalau sampai seseorang sudah di titik itu, dia sudah tidak peduli. Pak Mama pernah bayangkan ketika Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita berhidup. Bayangkan kalau Tuhan Allah angkat tangan terhadap kita. Tuhan su angkat tangan, Tuhan su tidak mengurus kita lagi. Tangan Allah yang tadi mau menopang kita, memberkati kita, menguatkan kita, memampukan kita. Kalau Tuhan Allah taruh tangan begini, dia memberkati kita. Kalau dia suka angkat tangan, lepas tangan, dia suka tinggal kita, Bapak Mama. Ya. Bapak Mama, ada orang bilang begini, kalau umur 30 tahun ke bawah belum dapat jodoh, Allah campur tangan. Tapi kalau 30 tahun ke atas, Allah angkat tangan, Bapak Mama. Ya. Ada pemuda yang 30 tahun ke atas di sini. Berdoa banyak, hati-hati. Sedikit Allah sudah lepas tangan. Allah angkat tangan. Tapi tidak ya, Bapak Pendeta Hamzah tadi sudah berdoa itu untuk masyarakat pemuda-pemuda di Kuningan Barat supaya Allah tidak lepas tangan yang nombong dan menyelamatkan manusia. Tetapi Bapak Mama, cinta Tuhan kadang bertepuk sebelah tangan. Ya. Tahu cinta yang bertepuk sebelah tangan? Ada lagu ya. Lagu siapa lagi? Dewa 19. Ya. Baru ku sadari cintaku bersebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan itu berarti hanya satu orang saja yang suka kita tapi kita tidak suka. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau Allah pun cinta bertepuk sebelah tangan, berarti hanya Allah yang mengasihi kita. Kita tidak mengasihi Allah. Saya mau bilang malam hari ini, Bapak Mama, kalau saya dan Bapak Mama, kita semua yang ada di Kuningan Barat ini, kita mau supaya cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mau supaya Allah tidak lepas tangan, gatal tangan, dan angkat tangan dengan kita. Maka kita juga harus mencintai Allah dengan cinta yang sama. Kita tidak hanya datang kepada Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan dan kesulitan, baru kita cari Tuhan. Tetapi dalam sukacita, dalam sehat dan kuat juga, kita mau cari Tuhan. Ada satu cerita bilang begini. Ada satu bayi dan nenek. Mereka sudah cukup lanjut usia. Mereka tinggal sendiri di rumah.
bayi dan nenek. Mereka tinggal sendiri di rumah karena anak-anak sudah menikah, ada yang merantau karena pekerjaan dan pendidikan, sehingga pergi kasih tinggal bayi dan nenek di rumah sendiri. Suatu ketika mereka pun atap rumah ini bocor. Ya. Jadi bayi bilang, nenek, biar kok saya yang naik kok perbaiki ini atap. Tapi waktu sampai naik di atas atap, ternyata bayi lupa bawa hammer. Lupa bawa apa, Bapak Mama? Hammer. Lupa, maklum seorang tua jadi lupa bawa hammer. Jadi bayi ini mau turun lagi, kasihan capek orang tua, nanti kalau naik turun nanti sudah tidak sanggup lagi. Jadi bayi pikir bagaimana supaya nenek yang sorong hammer kasih bayi. Nah celakanya nenek di telinga tuli. Ya. Kalau bayi sudah naik mau turun lagi baru naik kan capek. Jadi bayi bilang, saya panggil nenek juga, pasti nenek tidak dengar karena nenek pun telinga tuli. Jadi bayi pikir cara bagaimana supaya nenek nih bisa lihat di atas kok bayi sen. Bayi sen bilang, ambil hammer. Nah begitu. Ya. Jadi Bapak Mama, sekarang nenek ada sapu-sapu di bawah. Nenek ada sapu-sapu, bayi lihat, oh nenek ada sapu-sapu. Panggil pasti tidak dengar karena nenek tuli. Jadi bayi kasih jatuh uang 50.000. Berapa Bapak Mama? Kasih jatuh uang 50.000 dengan harapan waktu nenek dapat lihat ini uang, nenek langsung lihat naik di atas supaya bayi bisa set, ambil hammer. Begitu. Waktu bayi kasih jatuh uang 50.000, nenek ada sapu-sapu dapat lihat uang 50. Aduh puji Tuhan, ini hari saya dapat uang. Tapi nenek tidak lihat naik ke atas, langsung simpan uang di dalam saku daster. Ya. Bayi bilang, hei nenek, saya kasih jatuh uang ini supaya dia lihat naik ke atas begitu. Tapi ini tidak lihat naik. Akhirnya bayi kasih jatuh uang lagi 100.000. Ya, menurut Bapak Mama, waktu dapat lihat uang 100.000, apakah nenek langsung lihat naik ke atas ini uang jatuh dari mana? Atau tetap tidak Bapak Mama? Menurut Bapak Mama, bagaimana? Nenek langsung lihat naik ke atas? Tetap tidak. Tetap tidak? Siapa yang tidak angkat tangan? Siapa yang bilang waktu uang jatuh 100.000 langsung lihat naik di bayi? Angkat tangan. Langsung lihat tuh, oh berarti kebanyakan tidak lihat. Nah, ini kayaknya pengalaman. Dapat lihat uang langsung simpan. Begitu. Langsung belanja begitu. Di sini hari pasar hari apa? Di mana? Oh kita pasar sama ya? Oh haleluya. Ya jadi begitu. Nenek dapat pas bayi kasih turun uang 100.000. Ternyata nenek langsung ambil simpan di dalam saku. Selasa belanja Seripinang di pasar Mangga. Jadi apa yang menjadi harapan bayi kok nenek lihat di atas tidak tercapai. Nah sekarang rogo-rogo saku uang tidak ada. Mau kasih jatuh apa nenek lihat di atas? Bayi lihat ada batu di atas seng. Ada batu di situ, bayi angkat. Waktu bayi angkat ini batu dengan tenaga sejengkel tuh, ini uang 150.000 kasih jatuh tidak tahu lihat di atas. Jadi dengan kekuatan penuh, bayi angkat ini batu lempar nenek. Waktu nenek rasa sakit, tiba-tiba langsung nenek lihat di atas. Bayi langsung sen, hamar. Bapak Mama, dari cerita ini saya mau bilang begini. Ketika Bapak Mama dan saya dipenuhi berkat yang banyak, kita uang ada banyak, kita kemiri ada banyak, cengkeh ada banyak, kopi ada banyak, belum tentu kita mau memandang dia pemberi berkat itu. Kalau kita hidup berlimpah berkat, berlimpah sukacita, kita hidup aman-aman saja, anak-anak kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, pelayanan kita maju sukses luar biasa, pekerjaan kita sebagai kepala desa bisa sebelah kanan, maka kita harus mengasihi dia. Cari Tuhan bukan hanya pada saat kita dalam kesulitan, dalam sukacita, dalam penuh berkat, kita ingat Tuhan. Yang kedua Bapak Mama, kalau kita cinta Tuhan,
kita menghargai Allah yang turun tangan untuk menyelamatkan kita lewat peristiwa 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, kota yang terkecil dan terpinggirkan itu, maka kita juga harus dalam persatuan dan kesatuan. Ya. Kita harus hidup dalam persaudaraan. Kita boleh beda-beda Bapak Mama, tapi kita semua orang Kuningan Barat. Amin. Ya. Saya tadi dengar di sini luar biasa Bapak Mama. Natal ini Natal Oikumene. Natal di mana semua denominasi gereja diajak bersama-sama, ya, menjadi sebuah harmoni untuk kita merayakan Natal ini. Ya, kita harus hidup dalam kerjasama, persatuan dan persekutuan. Saya pernah cerita Bapak Mama tentang kepiting Indonesia dan kepiting Australia. Kalau kepiting Australia Bapak Mama, kalau kita taruh dalam ember, waktu mereka mau naik ke atas keluar dari mulut ember itu, kalau satu naik, mereka akan baris, baku jajar untuk saling topang menolong, untuk semua turun habis keluar sama-sama. Itu kepiting Australia. Tapi kalau kepiting Indonesia, satu baru naik, satu tarik turun. Itu kepiting Indonesia. Kepiting Australia itu baku bantu. Dalam ember ini baku bantu naik, es keluar dari mulut ember. Maka kepiting Indonesia, coba nanti tes besok. Ada kepiting di sini? Oh tidak ada. Taruh dalam ember. Kita melihat kepiting Kuningan Barat bagaimana. Mereka kalau kepiting satu baru mau naik, satu tarik turun. Itu kepiting Indonesia. Tuhan tolong kok di sini tidak ada begitu ya, kepiting begitu. Orang baru berhasil kita tarik turun. Orang mereka berhasil itu, mereka usaha kerja keras. Mereka pun doa bergumul di dalam Tuhan. Mereka dapat itu keberhasilan. Habis baru kita lihat lagi. Orang pun berhasil, mereka sukacita hidup bahagia. Kita di rumah kita yang tidak tenang. Ya. Tapi di Kuningan Barat, Tuhan tolong ini desa persiapan ini supaya tidak ada kepiting Indonesia di sini. Ya. Yang berikut Bapak Mama, yang terakhir. Bapak Mama, kita punya tema kita, istri kita, pekerjaan kita, usaha kita, berkat kita. Kalau kita mengalami persoalan-persoalan dengan itu, firman Tuhan bilang, sekarang pergilah ke Bethlehem. Desa Kuningan Barat, desa persiapan. Dari 2011, Bapak Desa. Dari 2011 sampai 2024, itu sudah 12 tahun. Sebuah desa dengan terus memakai kata desa persiapan. Malam hari ini, firman Tuhan bilang, pergilah segera ke Bethlehem. Di sana ada Yesus yang lahir, dia sang penjawab doa. Tuhan tolong setelah ke Bethlehem, alami perjumpaan dengan Kristus. Desa Kuningan yang tadinya desa persiapan menjadi desa definitif. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.